Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, langsung saja ya. Hari ini tujuan kita berkumpul di sini yaitu untuk membicarakan progres P5 kita yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, mohon maaf sebelumnya kemarin saya bilang P5-nya dari tanggal 11 sampai tanggal 29. Tapi itu ternyata setelah saya lihat lagi di Kaldik, ternyata salah Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang sudah membuat modulnya ditambah lagi aktivitasnya. Ternyata setelah saya lihat di Kaldik itu P5 kita laksanakan dari tanggal 11 sampai tanggal 5 Desember. Jadi tanggal 6 refleksi. Berarti di sini ada sekitar 20 hari ya Bapak Ibu kita melaksanakan P5. Jadi kalau kita bagi dalam satu semester itu kan kita harus 126 JP. Nah, seandainya kita dibagi 20 itu satu harinya sekitar 6 sampai 7 JP. Nah, kalau kita jadi ada yang 6 JP, ada yang 7 JP gitu. Nah, kalau untuk 6 JP itu kira-kira kita sampai pukul 11.15 Bapak Ibu ya pulangnya kalau yang 6 JP. Jadi ada 6 JP di 120 tambah 6. Jadi 14 hari 6 JP, 6 hari 7 JP Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau 6 JP pulangnya pukul 11.15. Jadi kalau 7 JP pulangnya 11.50. Nah, untuk yang lainnya yaitu satu lagi yang ingin saya bicarakan yaitu tentang kebiasaan. Nah, untuk kemarin kan di semester lalu ketika P5 itu kebiasaan kita hilangkan atau nggak ada ya, bener ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana untuk semester ini? Apa mau kita teruskan adakan atau kita samakan seperti semester lalu? Jadi seandainya pun kita 7 JP pulang 11.50 itu plus kebiasaan. Jadi dimulai tetap jam 7 lewat 10. Karena kita bagi 20 hari selama P5. Tetap harus ya, diadakan ya, tetap ya. Berarti kita kebiasaan seperti biasa, ada upacara, makan buah, literasi ya. Jadi tetap ya, jadi kita mulai pukul 7.10. Jadi yang 14 hari 6 JP, 6 harinya 14 hari 6 JP, 17 harinya 6 JP, 17 harinya 7 JP gitu ya. Jadi ada pulang 11.50, kalau enggak diratakan 11.30 gitu pulangnya. Untuk kelas tinggi itu ya. Sebenarnya kelas rendah harus sama jamnya. Jam segitu sebenarnya. Iya, sama-sama P5. Jadi untuk kelas rendah juga dikondisikan ya Bapak Ibu ya pulangnya. Jadi kalau pulangnya jangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Jadi kita kalau real seperti waktunya berarti kita pulangnya 11.30 untuk selama P5 gitu. Mungkin kelas 1 dikurang-kurangin udahlah di prakteknya, tapi di modulnya tetap jam segitu gitu. Tapi jangan yang terlalu pagi atau terlalu siang gitu saja dikondisikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sepakat untuk selama P5 kita tetap ada pembiasaan, dan untuk P5 kita lakukan selama 20 hari atau 20 aktivitas. Jadi untuk jadi di sini ya Bapak Ibu dimulai tanggal 11 itu hari Senin. Kalau sampai tanggal 29 itu cuma 15 hari, ditambah lagi di hari Seninnya lagi tanggal 2 itu sampai tanggal 6 ya. Tanggal 6-nya kita refleksi, tanggal 5-nya kita gebiar gitu. Jadi kita waktu untuk mengolah rapot itu sekitar 2 minggu, dari tanggal 9 sampai tanggal 19. Itu 19 kita sudah selesai itu rapot. Tanggal 20 kita udah bagi ya. Jadi ada waktu 2 minggu kita untuk mengolah rapot. Jadi kita mulai untuk minggu besok. Jadi satu lagi Bapak Ibu kan kita harus biasanya mengumpulkan orang tua dulu ya sebelum kegiatan P5. Kemarin kita belum sempat mengumpulkan orang tua. Jadi bagaimana nih Bapak Ibu untuk orang tua, apa mau per kelas masing-masing apa gimana? Jadi harus kita minggu ini gitu. Karena kita mulai udah tanggal 11 besok udah mulai. Jadi paling enggak orang tua tahu P5 ini kita mau ngapain gitu paling enggak.
Ya Bapak Ibu ya. Apa saya serahkan ke kelas masing-masing untuk kelas 3 ya kelas 3 aja siapa gitu. Kelas 4 kalau kelas 4 harus manggil semua karena orang tua belum pernah P5 ya untuk kelas 4 ini. Kelas saya khusus kelas kita kelas 4 ABC belum pernah P5 sama kelas 1 ya. Belum pernah. Untuk mungkin kelas 2, 3, 5, 6 mungkin saya serahkan ke gurunya masing-masing atau gimana terserah bagaimana. Pengalaman ya guru dan Paling tidak kita beritahu nih semester ini kita temanya apa dan akan membuat apa kira-kira seperti apa gitu progresnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kemarin kan yang sudah fix modulnya atau kegiatan P5-nya itu kelas 1 yaitu tentang membuat bola-bola ubi ya itu melestarikan lokal ubi ya ubi jalan. Untuk kelas 2 kemarin tentang sayuran mungkin ada yang mau dirubah apa tidak? Ada ya baik nanti kita berikan waktu untuk kelas 2 dan untuk kelas 3 kemarin hanya untuk ubi jalan gitu ya mau dibuat apa kita belum tahu dan tujuan apa dimensinya apa yang namanya apa kita juga belum tahu ya Pak Ibro ya. Mungkin hari ini silahkan dipresentasikan. Dan untuk kelas 6 satu lagi ya, kelas 6 juga kita kemarin belum mengetahui apa yang akan dibuat. Jadi yang udah fix itu kelas 1, 4, dan 5 gitu baik. Untuk memulainya mungkin kelas berapa dulu yang mau maju? Kelas 3? Kelas 2 di kelas 2? Di kelas 2 silahkan. Yang apa dirubah, yang mau dirubah. Mungkin kalau kemarin kan saya sempat dengar tentang sayuran, ya kan? Mungkin kalau mau diubah masih bisa, karena kita aja kan belum mengumpulkan orang tua. Ya silakan kelas 2 perwakilan bertiga semuanya maju. Biar kompak ini, biar kelihatan kompak. Walaupun gontok-gontok. Ibu Nova, kita kan tadi omong jangan dicantik. Macan. Orang. Miranya lagi. Nggak tahu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Asep selaku Wakil Kepala Sekolah, lalu kepada Bapak Ibu Guru. Kami dari kelompok 2, kelas 2. Kalau judul kan kita tidak berubah ya, hanya mungkin temanya kearifan lokal masih hanya judul kita yang berubah. Jadi kita tadi sepakat membuat buku resep masakan makanan tradisional karena kearifan lokal masih yang kita ambil tetap budaya Betawi. Jadi nanti kita membuat buku. Mungkin nanti buku ini bisa berguna juga sebagai hasil karya anak yang akan dipakai untuk akreditasi perpustakaan. Jadi kita nanti aktivitasnya anak-anak mungkin membuat ya resep-resep makanan ya dalam bentuk tulisan. Apakah nanti hasil akhirnya akan berbentuk buku ataupun berbentuk clipping, di mana dari setiap kelas itu kita kan ada 3 kelompok ya. Mungkin ada 1 buku yang dihasilkan dari setiap kelompok dan hasilnya juga nanti kita akan menyajikan tetap makanan entah itu 3, 4 atau 5 macam gitu tergantung nanti pilihan anak pada saat aktivitasnya. Jadi hasil produknya nanti adalah buku ya, buku resep masakan khas Betawi karena kita yang ngambilnya kan kearifan lokalnya. Jadi perubahannya kalau yang kemarin kita sayuran, nah kita lebih ke sekarang memilih membuat buku. Itu aja mungkin Bu Laura ada yang ditambahkan? Ya terima kasih Bu Astuti. Jadi buku ini sebenarnya jadi kumpulan clipping ya, kumpulan resep gitu. Jadi dari masing-masing kelompok nanti mengambil makanan apa atau minuman apa yang mereka mau. Kita nanti mungkin akan juga memberikan pilihan, tapi tetap di tangan anak-anak ya. Nanti kita
kumpulkan orang tua. Biar orang tua juga bisa membantu semaksimal mungkin. Karena masih kelas 2 ya, kita bingung kalau praktek masak atau mengolah makanan kan juga riskan ya. Saya juga nggak berani ambil resiko. Jadi nanti benar kata Mbak Suti, hasil akhirnya berupa clipping resep masakan, mungkin nanti diselipi gambar-gambar, ada sejarahnya. Nanti mungkin ketika gebyar, boothnya itu bisa dihiasi juga dengan hiasan rumah adatnya ya, sejarahnya, sejarah dari makanan atau minuman itu, gambar-gambarnya yang menarik dari gambar-gambar sejarahnya. Begitu juga mungkin bisa rumah adat atau pakaian adatnya juga bisa ditampilkan walaupun cuma berupa gambar begitu ya. Jadi saya juga masih bingung karena kan saya juga baru pertama kali ini ya, kurikulum merdeka ya. Semoga aja bisa ya, juga nggak mau muluk-muluk sih, semoga aja bisa berhasil gitu kerja sama di kelas 2 ini ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada masukan boleh yang sudah berpengalaman untuk masukan proyek kita ini. Mungkin Bu Uci atau siapa, silakan. Ya, kami butuh masukan barangkali dari Pak Asep atau Bu Rosi atau Bapak Ibu yang lain, biasanya Pak Ustadz atau Pak Thomas atau Pak Ibro yang aja. Ya, silakan. Kita dicuekin. Please deh. Tadi bentuk bukunya apa Bu? Bisa berupa Clipping resep masakan. Bisa berupa clipping resep masakan, entah nanti dibuat seperti yang kelas 4 tahun lalu ya. Apa namanya Bu Fred? Pop up. Nah iya. Tapi berbentuk. Tapi ini kan judulnya buku ya. Jadi bisa jadi kita membuat buku dibuat mungkin dari hasil karya anak. Kalau bisa ditulis tangan, nanti hasilnya nanti kita kumpulkan dalam satu buku. Jadi buku resep masakan khas Betawi gitu. Jadi kumpulan resep-resep tapi khusus khas Betawi, entah minuman. Tadi saya lihat banyak sekali memang makanan khas Betawi, hampir 32 macam baru yang saya temukan ya. Entah nanti anak akan menemukan lagi hasil lainnya gitu. Ternyata yang kita tidak tahu, oh ternyata anak tahu, karena kan mereka ada yang asli orang Betawi, mungkin bisa bertanya dengan leluhurnya, entah kakek neneknya atau orang tuanya gitu. Itu Pak. Ada lagi? Ada masukan barangkali? Saya juga masih bingung. Sudah? Itu namanya bukan clipping. Apa? Antologi Antologi kumpulan hasil. karya-karya anak. Oh baik. Kan resepnya, bahannya, pengolahan makanya tulis tangan ya. Iya, tulis tangan semuanya. Wujud masakannya foto. Itu ya kan? Iya. Nah, kalau clipping kan gambar-gambar tuh Ada orang. gambar-gambar. Iya. Meskipun ada bahannya, Diklip tapi kan kalau dari tulisan kata tangan, diklip, sebenarnya dikumpulkan di klip. ya bagusnya tulisan tangan. Tulisan tangan ya. Kalau hanya berupa gambar yang di copy, Enggak. clipping. Clipping, iya. Tapi kan tulis tangan ya. Ya, antologi ya Pak. Iya. Jadi kalau dibuat yang bagus jadi memang itu salah satu cara yang kemarin diperlukan untuk memperbaiki nilai literasi. Iya. Ya. Jadi kalau nanti waktu ada penilaian dari tim, kita sudah punya itu antologi. Oke. Berarti 3 ya? 3 kelas dari 1 atau gimana? Masing-masing kelas? Satu kelas kan ada 3 kelompok, berarti nanti hasilnya ada 9 buku ya. Berarti satu kelompok 1 buku ya Pak? Kalau saya Bukan, maksudnya satu kelas aja, dua kelas buku aja. aja. Oh, gitu. Jadi jadinya ada 3 buku. 3 buku Bu, jangan langsung semua. Oh 3 buku. Nanti Iya, nanti jangan bootnya tiap kelompok. gimana? Kalau tiap kelompok tipis. Enggak, kalau bootnya gimana nanti? Ditayang ini kan buku hasilnya kan mungkin diperlihatkan loh. Ini dari kelas 2. Kalau bootnya iya masih kelompok, tapi wujud bukunya sebaiknya per kelas. Kelas. Oh gitu. Bukunya ya. Kalau bootnya boleh aja per Bootnya kan nanti kelompok. bisa Perwakilan aja bootnya. Bootnya Oh gitu. Oh ini Ya. buku hasil itunya Ya. dikumpulin di satu kelompok misalnya gitu. Iya. Oh oke. Terima kasih masukannya Pak Asep. Tadi kan Bu Astuti bilang kalau itu nanti kayak rumah adat Betawi kayak gitu. Itu
kan di boothnya itu. Iya, di Jadi booth Itu beberapa- untuk hiasannya aja, Pak. Di hiasan. booth ada. Dan nanti kan dibuat kayak berdiri gitu kan, kayak ada rumah kali itu dipamerin yang beberapa contoh aja diambil dari situ. Kan jadi tidak semuanya kan nanti kalau dia mau lihat kan dia bisa lihat di buku itu. Tapi Iya. yang ditampil itu kan beberapa contoh. Iya betul. Kalau bisa sih. Berarti 9 itu kan 9 ini dong. 9 booth yang mau diikuti. Iya 9 booth. Bisa kan bervariasi kan tidak semuanya rumah Betawi. Tidak. Kan ini Betawi banyak ya. Mungkin ada yang Uh-uh. apa ondel-ondel kayak apa ya. Bisa jadi atau mungkin kecil-kecil misalnya mereka ada beberapa yang ditampilkan atau mungkin hanya khusus untuk rumah mungkin semuanya kali ya kalau ini sih Gimana? Nanti lah teknisnya menentukan. oh baik Untuk yang ditampilkan di boothnya. sebenarnya kalau hasil aktivitas biasanya banyak sih Pak. Menjelang-jelannya kan itu biasanya aktivitas tuh ngerjain yang perlu dijadikan hiasan nanti di booth apa gitu. Adapun hasil akhirnya nanti terserah anak, kita kembalikan ke anak, kita yang memandu gitu hasil apa yang akan dibuat nanti. Itu aja. Boci masukannya barangkali? Kalau buat bagi pengalaman yang tahun lalu kan kita juga buku ya. Memang kalau nanti di awal itu kan di tahap pengenalan itu boleh memperkenalkan berapa banyak makanan minuman Betawi. Nanti kan pada sampai tahap aksinya kan mereka akan memilih tuh tiap kelompok kan mereka bikin apa seperti itu nggak? Bikin apa misalnya kelompok satu kelas kan 3 kelompok ya berarti ya. Iya. Misalnya kelompok 1 bikin soto Betawi misal, yang kelompok 2 apa kan gitu ya tahap aksinya. Nah mungkin saat nanti apa namanya gebiar itu selain yang ditampilin buku memang kan kita pengen fokusnya ke buku ya tapi mungkin boleh juga nanti ditampilin beberapa sampel sih kita tahun lalu begitu ya Pak Ibro ya jadi ada sampel makanannya juga walaupun tidak banyak gitu terus mungkin boleh juga semacam rumah adat itu kan ada di aktivitas juga nanti bisa dimasukkan atau juga bisa berupa foto-foto kegiatan anak-anak di dalam kelas yang kita share nanti orang tua kan mereka kan print sendiri tempel-tempel selain produk mungkin hasil aktivitas belajar Memang nanti selain buku kita akan tampilkan dari setiap kelompok mungkin memilih makanan yang ya, menurut mereka paling enak atau apa gitu ya nanti yang ditampilkan dalam satu booth itu mungkin 1 atau 2 produk makanan jadi dari beberapa booth dari 1, 2A, 2B, 2C mungkin berbeda-beda jadi tergantung pilihan anak jadi bukan hanya buku saja itu hanya sampel makanan iya saya tertarik yang kelas 4 kemarin ya bagus ada kayak kopi gaya atau apa gitu itu lengkap banget sih mungkin itu ada lagi Bapak Ibu Bu Nopi mungkin kalau tidak ada yang menambahkan atau mengurangi Bu Anis barangkali sebagai ketua mungkin itu aja dari kami kelompok 2 jadi maaf kelas 2 ya jadi intinya kami berubah ya kalau kemarin makanan yang berbahan dasar sayur nah sekarang diubah menjadi buku ya membuat buku resep masakan khas daerah yaitu karena kearifan lokal jadi kita khas daerah Betawi itu aja terima kasih silakan kami serahkan kepada Ibu Ketua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jadi foto ya. Dari foto ya? Foto dulu dong, pura-pura gitu belum. Siapa yang foto? Ya, Ini Bu Anis, ini ntar yang ombel ya, yang menyampaikan di depan kelas jadi dianggap pembicara ya. Semuanya Iya nggak apa-apa. gitu. Nggak apa-apa. Ini kan kayak kelas 2 nih 2-3 kelas, 2 orang dibuatkan 3-nya sebagai pembicara buat TRH. Baik, terima kasih untuk kelas 2 ya. Jadi kelas 2 ini udah fix ya. Diubah kemarin dari sayuran sekarang membuat buku resep yang digabung jadi apa lagi namanya? Antologi ya. Iya. Gitu. Jadi resepnya khusus makanan Betawi gitu ya. Makanan dan minuman. Makanan minuman Betawi. Jadi semua tentang Betawi ini ya makanannya. Jadi nggak ada resep dari makanan selain Betawi. Baik, untuk selanjutnya kelas 3. Kelas 3 silakan Pak Ibrahim dan Bu Mulyana. Oh, suka pura-pura Bu Mono. Pak Ibro, ayo Pak Ibro. Dampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka pembicaraan mobil kelima. Saya juga masih bingung terus terang. Tapi namanya belajar ya. Namanya juga belajar. Saya akan mencoba dengan Pak Ibrahim dengan tujuan kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa kita mengambil kearifan lokal, yaitu tentang kita berkolaborasi ya dengan kelas 1 karena mohon maaf saya juga masih baru gitu menjalankan kelima ini. Nah jadi kita berkolaborasi. Jadi kita ngambil satu tema yaitu makananku budayaku. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena kita ketahui anak-anak ini lebih mengenal makanan modern dibandingkan makanan tradisional. Jadi bahan yang kita ambil yaitu dari ubi jalar. Rencananya dari ubi jalar ini kita mengolah menjadi beberapa variasi. Jadi variasi ubi yang tadinya makanan tradisional yang hanya direbus, mungkin kita akan membuat beberapa kreasi dari ubi jalar ini. Mungkin seperti apa ya, yang di ubi kopong itu, kemudian kreativitas dengan ubi lah. Bagaimana nanti caranya? Nanti kita gambarkan melalui proses aktivitas yang kita akan jalankan itu. Saya sama Pak Ibrahim juga Ibrahim masih mereka-reka ya, tapi mudah-mudahan ya aktivitas ini selama 20 hari bisa berjalan dengan baik. Kenapa kita memperkenalkan ini? Yang saya katakan tadi bahwa anak-anak lebih cenderung mengenal makanan modern dibandingkan makanan tradisional. Ubi jalar ini termasuk makanan tradisional yang selama ini kita kenal bahwa ubi jalar ini hanya dikenal hanya direbus, digoreng, kemudian dan sebagainya. Tetapi setelah saya melihat internet itu banyak kali variasi bermain dengan ubi jalar seperti apa. Nanti kita buktikan aja deh di P5-nya seperti apa gitu. Jadi dimensi yang kita ambil rencananya adalah kebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian gotong royong. Disinilah kita
dengan melihat kebinekaan global itu, kita lihat bahwa makanan ubi ini adalah kita bagaimana mengenalkan ubi yang tadinya makanan tradisional bisa menjadi yang modern. Kemudian mandiri, kita lihat dari keaktifitasan anak selama 20 hari. Itu modulnya udah hampir selesai, tapi belum bisa dipaparkan karena masih berupa rancangan. Jadi belum total ya, maaf ketua panitia nih kelas 3 nih hebat banget ya nalarnya gitu ya. Jadi maklum ya udah sepuh gitu ya. Jadi kemudian dari ini kita akan konsultasi kepada anak, kolaborasi kepada anak seperti apa nanti yang aktivitas yang akan dijalankannya seperti itu. Jadi yang kita ambil manfaatnya adalah paling utama adalah memperkenalkan makanan tradisional menjadi makanan yang modern seperti apa. Inilah gambaran yang untuk kelas 3 laksanakan. Mudah-mudahan nanti pas pertemuan dengan orang tua modulnya sudah selesai seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Indra? Mungkin ada masukan dari teman-teman semuanya, karena saya juga sama dengan Bu Lora di kelas 3 ini baru. Saya yang baru, mungkin kalau anaknya sudah canggih gitu. Bu, kita udah biasa Bu dengan P5 Bu, gampang kecil katanya. Sementara gurunya bikin modulnya 7 keliling gitu ya. Tapi anaknya udah kecil Bu, kita udah biasa itu Bu P5, berarti kelas 3 itu udah hebat gitu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk kelas 3 ini? Tanya. Jangan nanya, tambahan aja. Enggak usah gini. P5 itu kan tujuannya kan anak punya project buat anak kan gitu kan ya. Jadi si anak tuh bisa apa gitu kan ya. Nah sekarang kalau misalnya bikin ngolah dari ubi gitu, emang anak bisa ngolah sendiri? Atau cuma pengen mengenalkan doang? Rencana kita pengelolaan ubinya ini mungkin mendatangkan narasumber orang tuanya gitu. Iya, jadi yang buat karena secara rinci anak juga kelas 3 belum bisa yang namanya masak, tetapi nanti bagaimana orang tua memperagakan, oh ini membuatkan ubi kopong, oh ini memperagakan keripik ubi umpamanya, oh ini buat bolu-bolu ubi dan sebagainya seperti itu. Jadi orang tua yang akan memperagakan bagaimana pengelolaan ubi ini menjadi ubi yang menarik seperti itu. Jadi bukannya anak gitu. Mungkin kalau anak juga saya juga bingung itu apa itu dalam apa di P5 ini. Jadi kemampuan atau keterampilan yang anak miliki apa? Kreativitas mandirinya mereka aja gitu. Jadi mandiri kemudian kearifan lokalnya, kemudian gotong royongnya. Jadi mereka mengetahui bagaimana mencari tahu bagaimana proses dari ubi jalar ini. Ya. Ada yang lain? Masukan, saran, dan himbauan. Jadi yang buat makanannya orang tua. Sini, Pak Ito. Bumul, kamu duduk aja sini. Tenang aja. Bumul atau Pak Ibrahim. Nah, ini proses yang membuat makanannya orang tua. Yang mengelola apa ya? Dia orang tua. Orang tua, tetapi orang tua nih dipanggil nih komitenya nih. Saya siapa pokoknya nanti dia sebagai narasumber. Oke. Bisa Bu, di rumah kan bikin video. Bisa nggak Pak kalau begitu? Orang tuanya memperagakan, umpamanya dia bikin ubi kopong. Kalau seperti itu dianggap orang tuanya sebagai narasumber yang mencontohkan bagaimana proses pembuatan bolu dari ubi jalar misalnya. Tapi anak tetap harus ada kreasinya, harus ada aktivitasnya untuk membuat itu. Kalau sekiranya di sekolah susah, maksudnya untuk mempraktikannya bawa kompor dan sebagainya, boleh saja dikerjakan di rumah dengan tampilan videonya. Kayak tahun kemarin loh, kayak kita bikin minuman. Ya. Kan minuman kan. Kalau hanya memperhatikan orang tua sebagai narasumber, benar kata Bu Moy tadi, yang dicapai anaknya apa? Dibilang kreatif, anak gak kerja, nggak buat. Dibilang mandiri, jadi anak
anaknya harus tetap harus ada aktivitas. Saya tambahin deh sebentar ya. Pengalaman di tahun-tahun yang lalu seperti kelas 4 2 tahun yang lalu juga sama tuh, membuat berbagai jenis minuman daerah. Jadi ya di situ ada nanti usaha anak untuk membuat minuman. Sebenarnya nanti anak yang memang notabene tidak 100% anak yang membuat gitu kan. Semua kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu, barang-barangnya, lalu bahan-bahannya sebagian sudah diolah di rumah, tapi anak melihat juga cara prosesnya bagaimana. Jadi dia tahu nanti ketika di stand di boothnya itu nanti anak yang berkreasi, bukan wali murid yang berkreasi di booth itu, tetap anak bagaimana cara pengolahannya, penyajiannya, bahkan menjadi sebuah minuman gitu ya. Jadi Bumul tetap anak, tapi memang tidak 100% yang buat tuh anak. Di situ masih ada campur tangan orang tua. Dan memang kalau 100% dijatuhkan atau dibuat oleh anak, mungkin ada logika gitu kan. Anak segede itu bisa membuat sendiri apa campur tangan orang dewasa. Tetap ada bimbingan dari guru dan juga terutama dari orang tuanya di rumah itu. Jadi rumahnya enggak wali murid yang nanti di stand itu menjelaskan proses membuat bukan. Tetap umur anak-anak nanti. Jadi sekali lagi bukan orang tua wali murid yang nanti actionnya bukan, tapi untuk anak gitu. Walaupun memang campur tangan orang tua di situ sangat diperlukan sekali, orang dewasa yang berkumpul di situ mengarahkan proses pembuatan dari makanan tradisional ini gitu. Terima kasih. Tapi bagus tuh Pak Ibrahim, Bumul, kalau seandainya orang tua dijadikan narasumber di kelas. Iya, narasumber iya. Ya, jadi orang tua mempraktikkan benar-benar tuh membuat bolu dari bijalar. Dengan kata Pak Ibrahim, jangankan kelas 3, 4, 5, 6 juga campur tangan orang tua pasti ada gitu, pasti. Jadi untuk narasumber bagus kalau begitu tuh Pak Ibrahim, Bumul, orang tua dipanggil, komite lah ya, terserah kelompoknya, kelompok siapa yang mau menjelaskan itu jadi narasumber, paling nggak 1 lah. Nanti anak-anak di kelas memperhatikan bagaimana caranya. Setelah itu boleh tuh praktikkan di rumah, nanti kita dapat videonya. Video itu dijadikan dokumen untuk bahwa anak itu membuat. Kalau belum sampaikan tadi kayak gitu loh. Terima kasih Pak Asep masukannya. Ada lain Pak Ansar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah bagus ya kalau anak pasti belum bisa mandiri sendiri ya kalau seperti itu, karena memang harus ada campur tangan orang tua. Jadi alangkah baiknya mengenai mengolah apa tadi ubi ya, ubi jalan. Anak itu dikenakan dulu, atau ubinya itu macam-macam, kalau bisa itu ada bentuk wujudnya. Ubi seperti ini, daunnya itu seperti ini. Kalau anak cuma gambar doang itu kurang bagus juga. Dan saya sendiri itu ubi-ubi itu macamnya juga, daun-daunnya aja bedanya nggak ngerti loh. Mohon maaf ya sendiri. Walaupun mungkin di kampung pernah nanam ubi jalar, cuman satu macam aja yang saya tahu. Jadi anak itu kan mungkin belum mengetahui cara pasti, ternyata ada loh ubi jalar itu yang warnanya kuning, daunnya seperti ini. Ada loh ubi jalar itu yang warnanya ungu, itu juga ternyata manfaatnya juga berbeda-beda. Kita aja nggak ngerti, saya sendiri nggak ngerti ubi kuning terus ubi jalar yang ungu itu daunnya seperti apa, modelnya nggak ngerti. Mungkin berbeda, itu daunnya juga mungkin berbeda ya, dari segi cabangnya, ranting-rantingnya mungkin agak berbeda. Itu aja Bapak Ibu gurunya mungkin juga saya juga belum paham. Apalagi anak-anak yang tahu ubinya aja nih, ubinya aja secara udah jadi ubi, ternyata ubi tanamnya seperti ini, jenisnya seperti ini, anak juga nggak ngerti. Mohon maaf, mungkin bisa dikenalkan bagaimana, atau mungkin nanti tiap kelompok buat pot, oh ini ada ubi yang warna ungu, nanti ubinya seperti ini loh daunnya. Nanti selama sebulan insya Allah bisa tumbuh. Kalau dari awal dia ubi ungu, ubi kuning ditanam di pot, kalau dirawat ya mungkin 1 minggu sudah tumbuh keluar daunnya itu.
Coba nanti akhir bulan paling nggak selama sebulan sampai biar nyampe 5 tahun bedanya anak daunnya seperti apa nih dari awal proses mulai P5 mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus Pak. Terima kasih masukannya. Iya. Ada yang lain? Cukup? Ya, saya mau tambahin sedikit sih. Banyak loh. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Sebenarnya mungkin gini kali ya Bapak Ibu buat kita semua. Kadang-kadang kan kalau P5 itu kadang kita mungkin arahnya kita bingung kemana karena memang harus modul dulu kita buat. Salah satunya itu dimensinya apa yang mau kita apa sih tujuannya tuh sasarannya mau kemana. Nah seperti mungkin yang di kelas 3 ini kan tadi diperdebatkan masalah apakah bikinnya di rumah seperti itu dan lain-lain. Jadi memang kita harus balik lagi lihat dimensinya. Misalnya kan tadi dimensinya kreativitas ya kalau nggak salah ya. Nah di kreativitas itu kan ada elemen dan subelemennya, salah satunya menghasilkan gagasan yang orisinal. Nah targetnya kita tentukan, misalnya kalau kami dulu di kelas 4 itu memunculkan anak-anak itu intinya mereka berinovasi. Jadi dari yang dulu S itu yang 4 kelas, S doger diganti jadi apa kayak gitu, S ini jadi itu. Nah mungkin karena dimensi kita itu sasaran targetnya adalah anak-anak ujungnya adalah berinovasi gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kita semuanya sih sama-sama kita targetkan dulu target kita mau apa dari dimensi itu. Kalau memang mau kreativitas kan di elemennya juga kalau nggak salah ada 3 apa 2 saya lupa deh itu yang pernah di share juga. Nah kita mau apa, mau bawa modul kita ini targetnya mau kemana sebenarnya sih itu. Jadi itu yang memudahkan kita. Kalau memang seperti Ubi tadi memang sih lebih apa ya, lebih bermakna itu kan kalau anak-anak buatnya di sekolah. Tapi memang betul orang tua tuh bisa banget dijadiin narasumber di aktivitas tersebut. Bisa juga tadi masukan dari Pak Ansyah untuk ada salah satu kegiatan mereka nggak, kayaknya dulu kan mereka pernah ya bawa singkong tuh yang gede banget tuh batangnya gitu kan. Jadi itu di tahap pengenalan. Nah pada tujuan akhirnya anak apakah mereka berinovasi, misalnya kayak bola ubi boleh kok anak-anak tuh bikin rebusnya di rumah. Di sekolah kan kayaknya ubi tuh bisa dihancurin ya, bisa kita bentuk dalamnya diisi apa keju atau rasa-rasa yang pernah ada gitu. Nah luarnya mungkin mereka bisa balurin pakai susu kental manis, pakai itu kan berarti jatuhnya kreativitas menghasilkan gagasan orisinil. Gitu sih mungkin buat masukan untuk biar lebih kerucut lagi nih tujuannya mau apa gitu. Biar kadang-kadang kita memang bingung ya nih tujuan mau apa ya, karena mungkin itu belum ditentukan tujuannya mau apa. Mungkin masukan. Terima kasih Ros masukannya. Cukup Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih teman-teman atas masukannya. Semoga nanti saya dengan Pak Ibrahim bisa menjalankannya dengan baik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 3 Bu Mul dan Pak Ibrahim. Ya, jadi kelas 3 akan membuat variasi makanan dari ubi jalar ya. Benar banget kalau kata Bu Rosia, kalau kita mau menjalankan sesuatu itu perencanaannya harus matang dulu gitu. Jadi kita itu mau bikin aja gitu, ternyata ini tujuannya mau kemana gitu, kita kan belum tahu. Jadinya kan di sini kan modulnya mana, maksudnya modulnya itu hanya sampai elemen aja nggak apa-apa, elemen, terus dimensi elemen, terus mau bikin apa gitu. Jadi kan kita mau kemana jadinya jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita kumpulkan di sini untuk seperti itu, gunanya untuk kita sharing, kita berbagi, kita saling mungkin bertanya, menambahkan dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk kelas 3 tadi udah fix ya Pak Ibrahim dan Bu Mul ya. Jadi tujuannya nanti akan membuat variasi makanan dari ubi jalar. Untuk dari variasi ini mungkin udah jadi gagasan orisinal ya Bu Rosi ya. Bikin variasi itu udah jadi gagasan dari kreativitas tadi ya. Mungkin udah mengerucut ke gagasan orisinal. Jadi kan dari ubi menjadi apa gitu. Mungkin kalau tadi yang Bu Rosi bilang dikasih susu gak perlu pakai kompor kan ya. Kalau ke sekolahnya mungkin bawa rebusan ubi aja ke sekolah,
tinggal dikasih diisi-isian, dikasih itu nggak perlu pakai kompor, anak bisa kalau itu. Kecuali kalau yang digoreng-goreng gitu, mungkin anak-anak susah gitu kalau kayak gitu. Mungkin nanti kedepannya anak-anak punya gagasan sendiri, mungkin mau bikin apa gitu ya, Pak Ibrahim dan Bungo. Jadi nanti serahkan aja ke anak mau buat apa. Tapi di pengenalan tadi Pak Ansar bagus tuh, di pengenalan kita tahu loh ubi ungu tuh ada ubi ungu, ada ubi kuning gitu. Anak-anak tuh juga nggak tahu ya. Itu bagus sih, masukin aja tuh ke aktivitas di pengenalan tuh yang seperti Pak Ansar bilang. Mungkin bisa tuh menanam dulu, nah nanti bisa itu di aktivitas pengenalan. Tahu nanti di ujungnya di terakhir jadi tahu itu sebelum kita. Jadi nanti ungu kayak gini itu jadinya gitu. Di pasar banyak ya ubi ungu. Yang kuning juga banyak ya. Berarti tadi kelas 3 jangan ditetapkan membuat bolu. Iya. Jadi gagasannya ke anak, kita serahkan ke anak gitu ya Pak. Iya, kalau menunjuknya ke kreativitasnya jangan disebutkan, disepakati bahwa kita akan membuat bolu dari jalan, jangan. Jadi ke orang tua jangan bilang langsung bikin itu gitu ya. Biar kan bisa nyari juga di YouTube pas lagi belajar. Jadi nanti tiap kelompok variasinya beda. Beda-beda. Hanya bahannya sama. Ubi. Kayak kami dulu lele ya. Iya betul Pak. Ya. Tapi kita lele dari awal udah jadi bakso gitu. Iya. Baik, selanjutnya mungkin kita kelas 4 sudah fix ya. Yang kanva kelas 5 juga. Untuk kelas 5 ini kan membuat video mungkin dalam waktu 20 hari itu cukup nggak bro sih? Rencana sih di awal tuh kayaknya nggak. Kalau dulu kan kita lama ya di pengenalan tuh mereka cari dulu kayaknya apa sih rencananya di tahap awal tuh langsung brek kanva yang tahap itu brek, jadi nggak lama-lama biar mereka dapet film itu sih. Kayaknya ada harus temanya apa, proses syuting, editing gitu kan lama ya, apalagi anak gitu. Mungkin 20 hari juga kita perpanjang bisa lah ya anak. Jadi bikin posternya juga. Jadi udah kayak produser, kayak apa tuh namanya? Kita jadi entertain TDS 01. Baik, selanjutnya kelas 6. Silakan kelas 6 mau menjelaskan mau pakai Asep. Saya suruh umur. Oh, saya nggak tahu. Taunya cuma dinamo doang. Jangan gitu umur. Jangan gitu Pak Asep. Depan. Saya kan baru. Mas ke depan. Ya Pak Thomas. Tiga-tiganya deh ke depan. Ke depan dong nggak apa-apa nih. Foto. Jangan ngomong, kalau ngomong nggak tahu saya. Ya, mohon maaf, saya mau mulai kalau teman-teman lihat ke depan. Mantap. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan ngobrol lagi dari pesan Bu Anis tadi. Kalau kayak kelas 6 ini ada 4 orang, jadi dianggap 4-4-nya sebagai pembicara dengan judul yang sama, dengan tema yang sama sebagai dokumen untuk pengisian LHK. Ya kan ada narasumber dan sebagainya. Nah nanti tolong Bu Anis dibuatkan ya untuk sertifikatnya. Kelas 6 tadinya kita ada 2 pilihan, 3. Yang pertama internet sehat ya, kalau masalah internetku sehat. Tapi
kami mempertimbangkan kelas 4 dan kelas 5 sudah ada kaitannya dengan itu. Akhirnya kita mencoba yang benar-benar teknologi gitu, yang benar-benar keterkaitannya dengan teknologi. Jadi kami mengambil judul seperti ini, kreasi dinamo. Ini biasanya yang melakukan ini biasanya anak laki-laki gemar ini main-main begini. Tapi bukan berarti perempuan tidak ada gitu ya. Nyatanya sekarang insinyur perempuan juga banyak, yang mengambil jurusan mesin juga banyak. Jadi kita mengambil tema rekayasa dan teknologi ini dengan judul kreasi dinamoku. Yang dimaksud dengan kreasi dinamoku nanti adalah elemen utama yang anak atau siswa harus miliki dinamonya dulu. Dinamo gitu, seperti pada gambar ini, itu kan gambar dinamo ya. Teman-teman pasti tahu kalau kita beli mainan anak-anak, apalagi kalau beli Tamiya. Ya, tahulah Tamiya. Ya, itu unsur utamanya dinamo. Tapi dengan dinamo ini nanti anak-anak diberi kebebasan, keleluasaan untuk berpikir apa yang akan saya buat dengan dinamo itu. Makanya dinamakan kreasi dinamo. Nah, dari judul ini akhirnya dimensi yang kita pilih yang pasti adalah kerjasamanya, kemudian kekreatifannya, yang terakhir berpikir kritis. Dia harus berpikir kritis, harus benar-benar berpikir untuk menciptakan sebuah karya dengan dinamo ini. Tidak melulu mobil-mobilan, tidak melulu perahu kapal. Mungkin dari sini anak bisa menciptakan sesuatu yang lebih bagus gitu, dengan bahan-bahan yang dengan bahan-bahan yang mungkin bahan sisaan dan sebagainya. Tidak harus dengan yang mahal-mahal. Nah, dari dimensi yang kami tampilkan, proses kerja anak-anak berkaitan dengan kreasi dinamo, kita pakai istilah makers. Kalau dibaca mah makers ya. Cuma singkatannya nanti akan berubah kalau dibaca makers. Makanya saya ucapkan makers. Apa itu makers? Masalah. Jadi anak harus menemukan masalah dan memecahkan, mencari solusinya. Kemudian apa itu masalahnya? Masalahnya tentang apa yang harus kami lakukan dengan dinamo. K-nya konsep. Ya, dia mulai membuat konsep nih, apa yang mau kita buat dalam tiap kelompoknya. Kemudian E-nya eksekusi. Setelah masalah, kemudian dia apa itu masalah dan solusinya, kemudian dia buat konsep, maka selanjutnya dia eksekusi. Dia buat, mungkin didesain dulu apa yang mau dibuat oleh mereka. Kemudian setelah dieksekusi, direnovasi. Jadi sudah eksekusi, sudah buat sebuah karya, mereka nilai lagi nih, mereka renovasi menjadi sebuah bentuk yang mungkin lebih baik dari awalnya. Kemudian diakhiri dengan sosialisasi. Sosialisasi nanti akan disampaikan ketika mereka kebiarnya. Mereka membuat apa, mereka harus bisa menjelaskan elemennya, unsurnya, bentuknya, prosesnya. Itulah gambaran tentang yang akan kelas 6 laksanakan, baik 6A, 6B, 6C, dan 6D. Jadi berkaitan dengan kreasi dinamonya. Ini tujuan dan sebagainya kalau saya bacakan ya, kalau saya jelaskan. Yang penting sudah saya sampaikan, judulnya apa, mereka harus apa, dimensinya apa, teknik kerjanya seperti ini. Makers, makanya saya baca makers. Kalau saya ucapkan makers nanti E-nya apa gitu kan. Padahal dia salah, apa itumu gitu. Itu mungkin yang sekilas bisa saya sampaikan kepada teman-teman saat ini berkaitan dengan modul kelas 6. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Ini semua sudah lengkap, LK-nya juga sudah ada semua, petunjuk tekniknya, bahkan linknya untuk menonton
videonya juga sudah ada semua, video-videonya. Kemudian sama seperti, jadi setiap dari makers itu tadi sudah ada penjelasannya semua. Nah, ya, jadi sudah ada penjelasannya semua. Kami tinggal melaksanakan saja. Tapi yang pasti sebelum kita laksanakan dengan rinci, termasuk dengan kelas yang lain juga harus disosialisasikan gitu ya, disosialisasikan kepada orang tua. Jadi kalau kelas lain kayak kelas 3 tadi misalnya UPI kan disosialisasikan, kami sosialisasikannya tentang dinamo. Ini harganya nggak mahal. Jauh-jauh hari nanti anak disuruh pesan di TikTok saja. Harganya ada yang 10.000 tergantung besarannya. Kalau mau cepat misalnya dibuat kendaraan mau jalan cepat, yang harganya mungkin 20 ribuan. Kalau yang jalannya kayak keong mungkin yang 10.000. Itu Pak Ustadz ya. Kalau jalan yang larinya kayak kancil yang 30.000 gitu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada ide, saran, tanggapan silakan. Yuk. Tambahan Pak Sep. Ya, silakan Pak Ustadz, terima kasih. Boleh Pak Sep. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih waktunya. Jadi kalau diterima ya memberi ngasih tambahan Pak Sep. Jadi alangkah baiknya proses itu nanti dari awal sampai akhir, mungkin anak kan termasuk ini nanti punya dokumentasi. Jadi bisa masuk ke kelasnya Bu Rosi yang membuat film. Jadi nanti anak punya dokumentasi berupa video atau apa dari awal sampai akhir, dibuatkan film. Nanti sebenarnya nanti bisa sharing Pak Sep sebelum gebiar, per anggota menampilkan, diputar bareng-bareng kan, jadi pengetahuan juga anak yang buat ini, dia mengetahui itu proses yang seperti itu seperti ini. Terus yang kelompok lain mungkin bisa membuat lampu jadi nyala atau mungkin jadi kipas. Itu kan anak dari awal prosesnya nanti pengetahuannya ngerti gitu Pak Sep. Jadi setiap kelompok, nah kalau bisa disuruh buat film atau dokumentasi dari awal sampai akhir. Ya bagaimana editingnya kan nanti termasuk kayak apa kelasnya Bu Rosi ini membuat film lah ini. Jadi biar pengetahuannya anak yang buat ini bisa mengerti semuanya, bisa lebih luas pengetahuannya. Itu mungkin Pak Sep. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sarannya bisa diterima, karena sebenarnya kalau mau klop lagi nih kelas 4, 5, dan 6 bisa berkolaborasi. Video yang disaksikan ya Pak Ustadz bilang tadi, proses pembuatan itu ditampilkan jadi sebuah video. Bisa saja gitu, tapi waktunya sepertinya akan kurang kalau mau seperti itu. Tapi bisa saja. Nah, kalau berkenaan dengan dokumentasi ya pasti mulai dari proses awal sampai dengan proses jadinya itu ya Pak Ustadz ya, itu divideokan, disatukan jadi sebuah video, jadi sebuah tontonan yang mungkin suatu saat bisa dipakai ketika belajar gitu ya, bisa dipakai di kelas 4, kelas 5 dan sebagainya gitu. Kayak gitu kan Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kelas 6 nggak lupa Bu Mani, Pak Thomas ingetin ya, kita sama-sama ingetin. Jadi mulai dari proses awal kegiatannya direkam, divideokan sampai menjadi sebuah karya anak gitu. Kita aja Pak Ustadz ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang lain? Pak ingin tanya. Yuk, tanya. Semua yang jawab. Ini bertanya. Terima kasih Pak Asep. Di sini kan temanya terkait sektor teknologi ya. Mungkin apa yang mendasari kelas 6 kenapa mengambil dinamo gitu, atau trust isunya itu apa? Kenapa kok dinamo yang diambil? Apa di sini banyak dinamo berserakan atau banyak apa gitu Pak? Kalau kelas kami kan kelas 4 karena anak-anak punya akun belajar ID yang tidak digunakan gitu kan trust isunya. Jadi kita pakai akun itu dan kita gunakan di Canva gitu, kita kenalkan. Mungkin di kelas 6 ini apa Pak trust isunya? Kenapa milih dinamo? Kenapa nggak yang lain gitu? Itu di depan. Bapak tadi tidak mau menjelaskan ya, jadi saya nggak tahu. Ya, ini saya munculkan. Isunya adalah mengajak peserta didik untuk berkreasi
bermain atau menciptakan mainan sendiri. Itu mainan sendiri. Sebenarnya ini bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kali gitu Pak Anies ya. Cuma kan mainan ini biasanya digemari oleh anak laki gitu. Makanya kalau mainan perempuan kayak boneka misalnya kan nggak ada dinamonya itu. Kalaupun ada elemennya mungkin bukan dinamo, berbentuk elemen gitu. Jarang yang pakai dinamo. Mainan yang boneka yang bisa terbang aja itu mungkin pakai dinamo kalau itu tuh. Jadi isu yang diangkat pada proyek ini adalah mengajak peserta didik untuk berupaya belajar menciptakan mainan sendiri. Gitu. Bahkan ini mau mengajarkan juga nih, mengajarkan siswa untuk belajar perubahan energi yang bisa diciptakan dari dinamo. Itu bermacam-macam. Ya, nah inilah isu kenapa kami mengambil judul kreasi dinamo. Jadi Wanis, kalau kurang pas kita lanjut di luar. Mungkin ada ditambahin Pak untuk yang tadi perubahan energinya belum dimasukkan ya ke sini. Ini ada. Di isu yang mana? Mengajarkan bahwa dinamo mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Bisa juga dinamo menjadi energi gerak kalau kita buat kipas, buat mainan yang jalan gitu. Iya. Ya, Nanti per kelompok dia buatnya mainannya beda-beda atau? Iya betul, sesuai dengan idenya aja. Sesuai dengan idenya. Jadi kita nggak tentukan misalnya kelompok 1 buat mobilan, kelompok 2 pesawat, kelompok 3 kapal, 4 boneka dan sebagainya. Ya, kita nanti menawarkan dari video-video yang nanti linknya kami tampilkan, anak-anak mudah-mudahan bisa muncul idenya. Begitu. Jadi satu kelompok bisa beberapa produk ya? Enggak, satu saja, satu kelompok satu saja. Tapi kalau satu nih kelompok kita 9 ya. Kalau satu dinamo, kemungkinan ini adalah tidak per kelompok dinamo itu. Malah kalau bisa setiap anak punya dinamo. Gitu. Hanya wujudnya nanti bisa sama. Apakah boleh kelompok menciptakan 2 atau 3 lebih dari dinamo itu? Boleh saja gitu. Bisa saja kan terjadi satu kelompok bikinnya 2 gitu. Yang penting adalah anak bisa memunculkan kreativitasnya, ide-idenya menciptakan sesuatu dari dinamo itu. Begitu misalnya. Oke Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Itu Pak Seth. Ya, Pak. Saya mau dulu lah, pengennya aja, nanya aja. Apakah judul ini dimunculkan berdasarkan dengan materi yang sudah diajarkan oleh anak, atau dari guru wali kelasnya, anak-anak kayaknya punya insting nih, ya, atau ingin menguji kejiwaan seorang laki-laki, ya. Itu kan mainan laki-laki ya, tapi saya juga nggak kaget, cewek juga banyak, ya, banyak, ya. Bahkan cewek itu lebih pintar daripada laki-laki. Contohnya, cewek udah bisa mampu bawa mobil, bisa fotografi modalnya ya. Saya sendiri nggak bisa kan gitu ya, emang canggih. Nah ini insting-insting ini apakah emang kedepannya ada relevansi untuk dia dari SMP, SMA sebagainya, atau ada gerakan karakter yaitu mau berpatu dan sebagainya. Latar belakang pendahuluannya lah gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tiga-tiganya masuk Pak Ustadz. Yang pertama di materi ada kalau kaitannya dengan perubahan gaya yang pernah mereka pelajari. Yang kedua memunculkan yang Pak Ustadz bilang tadi dapat insting ide itu mereka ke depan. Yang pasti salah satu dimensi dari P5 itu kan kreatif dan berpikir kritis itu yang mungkin bisa kita munculkan Pak Ustadz. Jadi kreasi mereka yang perempuan misalnya jangan cuma pintar kreasi di kue, selendang mayang macam-macam warnanya, makanan bisa macam-macam kayak ubi dan sebagainya. Tapi juga kalau bisa
karena kita ngambil teknologi, hanya saja sayangnya Bu Anis ya teman-teman, ke museum teknologinya tanggal 16 ya, minggu depan ya. Hanya saja sayangnya itu, harusnya kan idealnya ke museum teknologi dulu baru kita ke 5 supaya idenya ada gitu ya. Jadi jalan-jalan jadi pada jangan bilang jalan-jalan, salah lagi, observasi ke luar museum. Jadi seperti itu sih tujuannya Pak Ustadz. Agar yang melatar belakangi, yang pertama kaitannya dengan materi pelajaran ada di IPAS, kemudian memunculkan, memancing mereka berdasarkan penilaian kami. Anak pasti dalam usia seperti ini pasti senang dengan mainan, ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, anak bisa belajar dari manapun. Dari situ nanti dia berkreasi mau buat apa. Jadi bisa saja, saya nggak tahu apa nanti mereka menciptakan rumah yang bisa berjalan. Ya kan bisa saja. Di Jepang rumah yang bisa ngambang kalau jadi tsunami, kan begitu. Mana tahu gitu. Jadi ya boleh nggak anak bikin mobil rumah yang ada rodanya ya. Malah sekarang kebanyakan mobil jadi rumah. Ya, mobil jadi tempat tinggalnya, semua aktivitas di rumah dipindahkan ke mobil-mobil yang besar-besar gitu. Ya Pak Ustadz, terima kasih masukannya. Tapi yang pasti tiga-tiga itu sepertinya terkandung di dalam latar belakangnya Pak Ustadz. Idenya, bayangan ke masa depannya yang bisa saja menciptakan, nanti mereka punya cita-cita menciptakan sesuatu yang luar biasa gitu. Dengan latar belakang anak-anak senang dengan mainan gitu. Tidak terbatas pada laki-laki, perempuan juga iya ya. Karena kan kenapa sopir-sopir banyak yang wanita, apalagi kalau di luar negeri ya Pak Ustadz ya, lebih teliti, lebih jeli. Laki-laki kadang-kadang sembrono kan, kurang teliti. Kebanyakan begitu. Dalam hal ketelitian biasanya perempuan lebih tinggi ketelitiannya. Begitu nggak Pak sih? Biasanya begitu ya, sampai bikin teh manis pakai garam gitu. Saking telitinya. Ya itu aja Pak Ustadz ya. Oke, ada lagi ya Bu Mul, Bu Rosi, Bu Novi, ibu-ibu yang lain ada? Cukup? Bu Mul mau tambahkan? Pak Thomas mau tambahkan? Cukup? Jelas banget, apanya jelas. Cukup ya teman-teman. Baik, Ibu Ketua, itu rencana modul dari kelas 6. Terima kasih atas masukan, sarannya, pendapatnya. Mudah-mudahan P5 kita hari ini pada semester ini bisa menjadi lebih baik, karena ini sudah yang keberapa kali? Yang keberapa nih Pak? Kelima kalinya kita melaksanakan P5 ya. Sudah bukan hal yang tabu lagi gitu. Kelas 3, kelas 6 gurunya kan ada yang belum terjun langsung ke P5, tapi kalau sudah terjun ya begitu ya, begitu saja gitu. Hanya saja aktivitasnya kita tidak belajar lagi bidang studi. Selesai Jumat ini selesai, udah selesai, berarti itu bidang studi, itu mata pelajaran, itu nggak ada lagi ulangan sumatif formatif pelajaran ya, nggak langsung olah nilai. Oh iya, saya lanjut ke berikutnya aja Bu Anis Ketua. Mohon izin Bu Ketua ya, rapot jangan selesai tanggal 19 karena Ibu nanti tanda tangannya, kasihan ya. Kalau bisa kan kita ini sebenarnya udah bisa sambilan ya kan. P5 apalagi sampai jam berapa tadi Manis? 11.30 bisa kalau nilai langsung ya teman-teman ya. Lebih cepat selesai lebih bagus, lebih baik, supaya Ibu tanda tangannya enggak iya 2 sekolah aku ya Google ya gitu. Terus nilainya juga teman-teman jangan lupa
terutama 456 jaga-jaga saja. Obral, tapi jangan diobral seobral-obralnya. Ya tetap harus bagus. Kita nggak bisa juga bilang nggak naik, tapi nyatanya memang susah. Kalau di pelatihan dibilang boleh gitu. Tapi kalau sudah terjun di lapangannya, kalau kata atasan naik ya naik, nggak bisa, nggak semudah pembicarakan gitu. Jadi tetap dinaikin aja. Kecuali memang kayak murid siapa yang kemarin keluar akhirnya ya, berita atau siapa ya, murid siapa ya, yang memang nggak masuk gitu didatengin dia udah mau pindah ya udah. Murid Bu Rosi juga ya yang keluar, karena sakit gitu. Ya di sini merasa nggak nyaman, akhirnya pindah katanya nyaman gitu. Silakan gitu. Kalau bikin susah kalau wali kelasnya nggak masuk bikin pusing. Murid saya aja Pak yang 27. 27 Alfa. Dipanggil orang tuanya. Udah, kan yang aku bilang sebulan masuk dia nggak ada. Saya udah pahitkan. Bisa jadi, maksudnya bisa jadi nggak naik kelas ya Ma, karena kan kita butuh 90%. Saya bilang 90% apalagi ini Alfa, Mama nggak ada kabar sama sekali. Alasannya kan handphonenya dibuang suaminya ke sungai. Suaminya juga bisa dihubungi. Saya udah cari ke tukang ojek yang di Salangkanan, minta tolong komite, akhirnya baru ketahuan setelah udah di akhir bulan baru dia masuk sehari dalam bulan September. Kalau tanya dipanggil datang, bukan datang, emang dia datang sendiri karena nggak ada kabar dari siapapun, nggak ada yang bisa menghubungi dia. Ini dia datang sendiri. Itu udah baikkan belum. Kalau untuk kenaikan saya nggak tahu, saya gitu. Ya masih ada semester 2 coba usahain. Dan anaknya juga bukan. Nanti kalau semester 2 seperti itu baru buat perjanjian. Kayak anak yang Pak Ibrahim perjanjiannya suratnya mana? Sampai sekarang nih. Tapi dia kan sekarang masuk. Tapi dia kan nggak minta naik. Iya tapi masuk. Sekolah. Masuk sekarang rajin Pak. Oh sekarang lagi. Ada nggak masuk Iya, itu saja mungkin teman-teman ada hal lain yang mau dibicarakan? Itu Pak, kan ya. tanggal 27 kita Ya kalau pilkada pasti libur. Pilkada ya? Itu ya. Kemudian teman-teman yang untuk tanggal 16 kelas atas terutama ya, kelas atas itu kita kan berangkatnya dari pos. Memang pembiasaan susah banget itu. Sholat duha ya Pak Ustadz ya. Peci tetep aja kayak mau ke bawah. Ya udah diketok, dicubit, ya apa juga tetep aja besok ada yang ke bawah. Wudhu dari rumah ya tetep aja ada yang wudhu. Ada yang lupa salaman sama bapak ibu guru katanya. Ya kayak begitu lah model-model hal-hal yang sepele yang sederhana. Udah di sini saya lihat anak itu bersalaman lebih bagus. Kalau bersalaman ya dimanapun mereka ketemu bagus. Kelas 1 aja kelas 1 tuh udah sama gurunya. Itu mungkin tidak perlu dipertahankan yang udah bagus. Cuma memang pasti kalau mengangkat kursi itu saya suka. Memang harus diangkat ya. Iya. Iya bersih. Jadi sudah gampang disapunya. Jadi mungkin kalau ini kadang-kadang sudah dekat dulu anak akan pelan-pelan terus mungkin perlu diajarin juga cara angkat. Kalau diseci dulu ya itu cara angkat bangku aja dikasih contoh dulu supaya nggak berbunyi tuh, usahakan supaya nggak berbunyi bagaimana. Memang gurunya harus aktif di situ. Cara mengangkat kursi yang baik kita kan hanya ngomong doang. Cari solusinya bagaimana. Nah angkat yang baku yang benar itu bagaimana, itu harus contoh sama guru supaya nggak bunyi. Tidak bunyi tuh, minimal tidak bunyi tuh. Diajarin tuh cara angkat kursi yang tidak bunyi bagaimana. Geser kursi juga tidak bunyi gimana, itu diajarin dulu. Bukan kayak omongan doang gitu. Coba deh, dicoba dulu. Iya betul. Kan kalau mau ngasih contoh yang nyuruh, jangan yang nyuruh tapi nggak ngasih contoh ya gitu. Karena kan belum tahu cara angkat kursi, geser kursi yang benar bagaimana. Lagi nggak?
yang baru mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Healingnya mau kemana Pak? Oh healing. Iya dong. Tusuk bambu. Belum ada kesepakatan kan kemana? Belum. Bapak Ibu hadirannya, jadi kesimpulannya untuk P5 ya kelas 1 itu rencananya akan membuat bola-bola ubi, kelas 2 membuat buku resep makanan dari Betawi, kelas 3 membuat variasi makanan dari ubi jalar, kelas 4 membuat desain dari Canva, kelas 5 membuat film pendek, dan kelas 6 membuat kreasi dinamo. Nah, untuk modulnya saya serahkan ke guru masing-masing ya, pokoknya sudah bisa lah ya menyusun modulnya, dan nanti dikumpulkan juga modulnya. Jadi aktivitasnya seperti apa saya serahkan sepenuhnya kepada guru kelas masing-masing, dan mohon juga untuk guru mapel selama P5 dibantu-bantu ya. Dibantu masuk kelas ya, mungkin dilihat-lihat kelasnya ngomong sesuatu apa gitu. Makanya 1 bulan nih kayaknya boring banget kan guru mapel ya, Pak? Yang satu lagi nggak ada sih. Boring banget kalau nggak ada kegiatan. Itu mas komentarnya Hari yang pada zamannya masuk Kelas 1 Pak Hendra, Pak Ansar, Novi yang bantu. Bisa nanti Pak Hendra murah. Kelas ini Ustaz, Suparti, dan Pak Tono. Oh, semangat ya, ya. Dulu aktif ya. aktif. Dan jangan lupa untuk sosialisasi kepada orang tua ya Bapak Ibu. Nah itu kapan? Minggu ini. Minggu ini ya? Saya serahkan juga ke kelas masing-masing di mana Iya. sosialisasinya. Berarti Bu Anis kayaknya di list nggak? Perlu di list nggak? Karena kan misalnya kayak kita nih ada yang mau pakai ruangan ini jam berapa, takut bentrok. Iya nggak sih? Misalnya kayak kita nih mau pakai hari Kamis. Ya, mungkin bisa kalau kami kelas 4 bisa tuh dibuka ruangan saya dan ruangan Bu Dewi bisa. Kalau kelas saya ya kelas 4. Mungkin kelas-kelas yang lain yang mau pakai ruangan ini bisa di list. Kelas 1 kapan? Kami juga Kamis. Untuk Kamis jam berapa? Selesai. Jam berapa? Jam 9 kita udah selesai ya? Satu pelajaran nggak apa 2? Kalau itu nggak bisa. Kamis 2, Jumat yang 1. Saya Jumat ya Bu? Iya kita Jumat. Kita Kamis. Kita 4 kelas apa masing-masing? 4 kelas. 4 aja. Kita cukup nggak? Semua. Cukup lah. Kalau sosialisasi semua. Berarti kalau mau di atas. satu kelas juga gitu. Ya udah P5 udah selesai mah ada pelajaran lagi, udah sosialisasi itu sosialisasi. Iya maksudnya enggak. Hari Jumat ini kan kelasnya cuma 1. Semua ini. Katanya tuh minggu ini doang. Hari Senin udah mulai training. Udah kita Jumat aja Bu Mini ya. Jumat semua kebanyakan. Yaudah kita Jumat di sini. Kelas 1 di Kelas 1 kan Kamis, kita Jumat di sini. Kelas 2 ya, kelas 2. Kelas berapa? Kelas 5 Jumat ya? Kelas 5 Jumat. Iya, di aula jam setengah 10. Kelas 6 di awal atas. Setengah 10 aja ya. Apa jam? Atas kita nanti belajar gimana? Kan udah Iya, selesai. Belajar Pak. pulang SAS. Cuma 1 matematika doang. Ya matematika Semua atau kita target Kelas 2 di mana? Dua. Kelas 4 mau di atas ya kelas saya dan kelas Bu Dewi Semua. mau dibuka. Muat nggak sini Bu coba deh. Nanti Bu Dewi kelasnya Pak Ibro sama Bu Mul. Muat. Mungkin nggak semua hadir kayaknya. Harus 3 kelas. Kira-kira ya, hari apa?
Berapa? Itu harus disebarkan secepatnya Bu Anis infonya. Kalau enggak orang tua banyak yang kerja banyak kita datang. Iya. Ini Pak Asep mau tanya, baiknya ini semua orang tua apa perwakilan aja yang datang? Kalau perwakilan saya khawatir terjadi miskonsepsi. Iya, setuju Pak. Sering semua dulu, nanti kalau berikutnya baru perwakilan. Sering begitu tuh, tahun lalu juga gitu. Bisa pakai itu dong, aula besar. Kalau Gua cuma berdua doang 2 kelas. ya sih pengalaman atau di sini? Berapa orang? 32, saya 32. Mungkin nggak ada semua Pak biasanya. Tapi di bawah gitu, nggak di bangku. Nggak pakai bangku. Oh iya, ini ngemper aja ya. Di musola bisa nempel. Jujur banget sih. Iya. Kata siapa tuh ayo? Bapaknya Wahid. Iya, pernah nyiumnya. Iya, lewat. Di konsep hari Kamis dan Jumat bisa nggak Bu Anis? Kamis Jumat di ruang sini ke atas gitu. Di sini dan yang di bawah kelas berapa, terus kelas berapa? Bisa nggak? Tapi hari Kamis masih Kamis masih 2 jam 11 selesai. Senin nggak apa-apa Bu Anis untuk sosialisasi. Iya. Tapi bisa kali jam setengah 11 sampai jam Senin kapan? Senin lepas. Iya, setengah 11 bisa kan? Iya, tanggal 11 pertama kali biasanya kan kita kalau sosialisasi hari pertama. Ih, sebelum Pak. Karena waktunya ini mepet. Kan anaknya baru kita Bisa. Kalau Jumat semuanya nggak bakal bisa. Mulai dari besok. Rabu. Kamis kali ya Kamis kali. Bisa Rabu ya. Kamis Jumat. Rabu Kamis Jumat kali ini. Nah, Kelas yang sekolahnya berapa sih? Pak, gini Pak, hari Kamis itu kelas 1 kan mewarnai dan bahasa Inggris, PLBD cuma mewarnai. Gimana di Nanti kelas 1 bisa. Bisa. Kelas 2 apa aktivitasnya? Ular hari apa Kamis? Kamis. hari Kamis. Masih Kamis sas? Masih Iya. Oh, sampai Jumat, 2 pelajaran Oh, malah. kelas 2 udah. Udah bisa kelas 2. Kelas 1 bisa hari Kamis. Sampai jam berapa kelas 2? 10.30. Tapi bisa sama semua. Bisa setelah itu mungkin ya. Selasa. Diundangannya jam 10. Jangan diundangin jam setengah 11. iya datanya kita diundangan jam 9. Undangnya jam 10. Meskipun mulainya setengah 11. Mulai jam 11. Molor. Jangan jam 11 lama, setengah 11 mulainya. Makanya undangannya jam 10 kelas 2. Kumpul lah tuh kan gimana? Kalau udah ngumpul kita Biarin dulu Kan kelas 1 jam berapa BK? Gambar doang kan? Jam 9 bisa kelas 1. Kelas 2 jam 10 undangannya. Mulainya setengah 11. tapi yang ngasih pengarahan Pak Guru ya. Kita dibantu Bu. Iya. Dibantu baru lagi terakhir. Kelas 1 jam 9 hari Kamis. Kelas 10 kali Bu. Undangan jam 9. Jangan setengah 10 nanti kelas 2-nya kesiangan. Kelas 2 jam 10.30. Undangannya jam 10. Jam 10 undangannya. Kelas 3. Kelas 3 nggak bisa di Rabu. Katanya 2 kok bisa atas sama Yang bawah. Jumat kita. Atas. Atas Harus di Jumat dulu. Atas mungkin Jumat aja. Ini 2, 1, 2. Karena kelas 2 masih 2 sasnya. Kelas 2 itu masih Kan kalau bukannya 2 semua. Besok juga bisa sebenarnya. Ini siapa yang besok Setelahnya jam 10 gitu. Besok. Nggak ada kalau gitu. Iya, besok. Kalau kami ya udah. Gimana kalau digabung yang pertama kali P5 kayak dulu? Misalnya kayak kelas Ya biar rame. 1 sama 4 biar waktunya sama kayak dulu gitu. Fase. Fase A dulu berarti. Iya fase, nanti fase. Fase Bu, fase. Kelas rendah coba dibagi 2 ya. Kalau enggak yang ininya mirip-mirip aja. Masih ubi tuh. Iya, ubi yang ubi. Iya. Ubi yang ubi kan mirip. Kelas 3 sama kelas 1. Tapi kalau per fase kan beda-beda tema. Enggak, maksudnya kan yang pertama kali kayak tahun lalu tuh Pak, kan ada yang pertama kali.
kita kayak kasih gambaran, karena kan harus ngejelasin dulu kan P5 tuh apa. Kalau kita kan yang udah nggak perlu lagi ngejelasin butuh biaya gitu-gitu, maksudnya sih gitu Pak. Nah kalau kelas 3 itu baru kan ya? Kelas 1 doang yang baru ya? 3 bukannya udah pernah? 1 sama 4 Bu, 4 tuh baru. Belum pernah. Karena kan dia pasti harus ada kata pengantar dulu, ngejelasin P5 tuh apa. Boleh itu kelas 1 itu yang barang boleh. Keempat ya? Iya 4 baru kan ya? Di atas berarti. 4 Pak. Berarti hari apa itu? Kamis kelas 1 Kamis. Kamis jam 9. Enggak bisa. Di aula atas kan mereka lagi masih mulai. Jam Jumat ya? Jumat berarti yang 1 sama 4. Kita Kamis aja siang pas Selasa. Kamis jam berapa? Selasa harus berapa kita? Setengah 11. Jam 10 ya? Jam 10 anak selesai. Acara apa Kamis? Ya cepet banget itu mah. Sejam. Iya. Kamis jam aja, LBC 1 jam. Kamis selesai 1 jam. Jadi maju pulangnya. Ya, panitia boleh nggak? Boleh nggak panitia Ibu? Boleh. Tapi kan diatur, tahu kan dimulainya 6:30 gitu. Iya, maksudnya apa ya 6:30. Iya Pak. Enggak, kalau jadwal itu nggak usah di share. Jangan. Langsung aja. Sama. Kita mau buat apa kan sama. Berarti hari Jumat. Jam 9 ya? Setelah pulang di bawah. Kita mulai setengah 7. Jam 9. Kalau hari Jumat itu kita mulai cepet. Kan matematika. Kayaknya 2 jam juga kelamaan kayaknya sih. Kita nggak tahu juga. Tapi nggak bisa deh ngitung kan mereka. 2 jam. Kayak hitungnya bentar aja. Kelas 6 berarti juga kelas jam 9 hari Jumat di atas. Kelas 6. Pasti karena 2 kelas doang. Kalau dia jemput anaknya sambil tunggu. Iya. Iya, kelas 2 ini ada siang 9 di aula atas. Kelas 3 hari Kamis jam 9 di aula bawah. Kelas 2 hari Kamis jam 10 di aula atas setelah kelas 1 dan 4. Kelas 5 hari Jumat di aula bawah jam 9. Kelas 6 hari Jumat di aula atas jam 9 juga. Setuju ya Bapak Ibu? Iya setuju. Mungkin sekian. Undangannya tulis ya, wajib datang. Wajib kelas apa masing-masing bikin undangan. Iya. Iya Pak. Kalau kelas 6 biasa Pak Asep lah undangan. Asep semua yang bikin boleh. Ketika itu doang soal. Pakai YTH. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Semoga P5 kita semester ini berjalan dengan lancar, tanpa halangan, kita semua sehat. Amin. Dan mohon maaf kalau selama menyampaikan saya ada salah kata. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.